Sidang Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara nomor 55 Perdata Gugatan tahun 2013 yang Samarinda dalam perkara antara Komari CS sebagai penggugat melawan Wali Kota Samarinda tergugat 1, Kementerian SDM tergugat 2, Gubernur Kalimantan Timur tergugat 3, Menteri Lingkungan Hidup tergugat 4, dan DPRD Kota Samarinda tergugat 5, dibuka terbuka untuk umum. Para tergugat atau kuasanya sesuai dengan berita acara hari ini pengadilan akan membacakan putusan untuk perkara saudara. Sebelum putusan diucap, kami pengadilan menanyakan kembali apakah ada sesuatu yang ingin saudara kemukakan dari para tergugat. Baik, putusan sudah kami siapkan secara utuh dan lengkap, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama saudara sudah bisa mengambil turunannya untuk kepentingan masing-masing. Baik, barangkali tidak dibacakan secara keseluruhan, hanya hal-hal yang penting saja yang akan dibacakan. Baik, putusan nomor 55 Perdata Gugatan tahun 2013 Pengadilan Negeri Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang Maha Esa dan melalui perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara 1. Komari, 2. Norpeti, 3. Barjiman, Suwito, Aji Noviantara Hakim, M. Shoim, Adi Supriyadi, Marulus Baromeus Patrick Tuah, Sarah Agustiorini, Linda Setianingsih, Nalendra Priyambodo, Syaniah Sukamto, Yohanes Opong Tua, Insinyur Kesmanto, Muhammad Fadli, Ahmad Wijaya, Asman Aziz, Margareta Setting Tekwan, warga negara Indonesia yang domisili di Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Asmawati Esa, Nur Haryandi Esa MH, Madalina Esa, Rahmat Erdito Esa, para advokat pada kantor Catam Kaltim, Jalan Suwardi nomor 5 RT 72 RT 325 Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda Hulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2013, selanjutnya disebut para penggugat melawan negara Republik Indonesia, CQ Pemerintah RI, CQ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, CQ Pemerintah Kota Samarinda, CQ Wali Kota Samarinda, tergugat 1, warga negara Republik Indonesia dalam CQ Pemerintah RI, CQ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, CQ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, tergugat 2, negara Republik Indonesia, CQ Pemerintah RI, CQ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, CQ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai tergugat 3, negara Republik Indonesia, CQ Pemerintah RI, CQ Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tergugat 4, negara Republik Indonesia, CQ DPRD tingkat 2 Kota Samarinda sebagai tergugat 5. Pengadilan tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, telah mendengar keterangan para pihak, telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tentang duduknya perkara. Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni
2013 yang telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2013, register perkara nomor 55 perdata gugatan tahun 2013 PN Samarinda pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya. Prememori berdasarkan posisi tersebut, para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam provisi menyatakan para penggugat adalah sah sebagai gugatan warga negara atau citizen lawsuit dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga terjadi pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. 2. Menyatakan para tergugat telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian material dan imaterial terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dan dari terjadinya perubahan iklim. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Segera mewajibkan dan mengawasi pelaku usaha untuk merealisasi reklamasi pasca tambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup. Segera melakukan upaya strategi dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lampake, dan Pampang. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak atau child safety dalam operasi tambang. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat Kota Samarinda. Memberikan pengobatan gratis bagi warga yang terpapar ispa dan penyakit kulit, khususnya kawasan dekat operasi tambang batubara di Samarinda. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir seperti sekolah, jalan umum, dan rumah ibadah. Segera mengembalikan RTH minimal 30% dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan di tiap desa kawasan seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya. Segera membuat perda perlindungan lahan pangan dan pertanian di kawasan pertanian Samarinda agar IUP dibatasi pada geraknya dan dicabut bagi yang melanggar hukum. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari dengan cara memasang fasilitas dan instalasi bersih gratis di setiap desa yang terdapat IUP batubara. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan tambang. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki basis pertanian. Memerintahkan kepada para tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dan tindakan tersebut kepada warga Kota Samarinda yang berdomisili bertempat tinggal di Kota Samarinda melalui 5 media cetak nasional, yaitu Harian Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia. 2 media cetak lokal, yaitu Tribun Kaltim dan Samarinda Post. 3 media elektronik televisi yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI, dan 4 media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia, Radio Sinta, Gema Nirwana Radio. Menyatakan putusan atas gugatan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun di kemudian hari terdapat proses banding kasasi atau upaya hukum yang lain atau properti forat. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya atau equo ad bono. Nimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan, penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Kusmawati SH dan Madalina SH. Tergugat 1 hadir kuasa hukumnya Yunisran SH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus 180/002 HKKS Romawi 7 2013 tertanggal 26 Juni 2013. Tergugat 2 hadir kuasanya Santi Oktora berdasarkan surat kuasa khusus dari nomor 4 KS M
EM 2013 tanggal 30 Agustus 2013. Tergugat 3, hadir kuasanya Muhammad Amin SH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 186-874 AK 2013 tertanggal 25 Juli 2013. Untuk tergugat 4, hadir kuasanya Umar Suyudi dan kawan-kawan surat penugasan nomor SP 4707 Men LH 10 Romawi 10 20 2013 tanggal 31 Oktober 2013. Tergugat 5, hadir kuasanya Muhammad Sohib dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tertanggal SK 3408 Q4 11 GP1 08 2013 tertanggal 27 Agustus tahun 2013. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 RPG dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator Hongkun Oto SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 26 Agustus 2013. Menimbang bahwa ternyata prosedur mediasi tidak berhasil, oleh karena gugatan dibacakan di persidangan yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh para penggugat. Menimbang terhadap gugatan tersebut, tergugat 1 memberikan jawaban tertulis tertanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam eksepsi, yaitu gugatan tidak mempunyai dasar hukum, gugatan tidak jelas dan kabur, gugatan para penggugat tidak jelas apakah bentuk legal standing atau constitutional lawsuit, gugatan penggugat tidak sah secara formal karena tidak didahului oleh atau pengajuan notifikasi somasi yang layak dari para penggugat kepada tergugat. Para penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat atau standing to sue. Gugatan penggugat tidak lengkap dan salah alamat. Notifikasi tidak ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam jawaban yang termuat di dalam jawaban ini, berdasarkan posita tersebut, alasan tersebut, tergugat 1 mohon pada Pengadilan Negeri agar menjatuhkan putusan, yaitu dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat 1 seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa tergugat 3 mengajukan jawaban tertanggal 21 Oktober 2014 yang terdiri dari eksepsi dan juga dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat, demikian juga tergugat 4 dan tergugat 5. Menimbang bahwa atas jawaban para tergugat tersebut, para penggugat mengajukan replik tertanggal 7 November tahun 2013 yang isi dan maksudnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa atas replik tersebut, para penggugat mengajukan duplik dalam sidang tanggal 20 November 2013 yang isi dan maksudnya sebagaimana tertuang dalam berita acara yang termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 18 Desember tahun 2013 yang amarnya menolak
F sesi tergugat 2 dan tergugat 3 menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan nomor 55 perdata gugatan tahun 2013 PN Samarinda, memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan, para penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya, yaitu 1. Data penduduk kota Samarinda, data dari dokumen BPS yang tidak dilampirkan aslinya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda bukti P1, 2 dan seterusnya sampai dengan 27. 28. Bukti laporan hasil uji UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, sampel air dari Desa Rimbawan, Kecamatan Samarinda Utara yang tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda bukti P32. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan bukti keterangan saksi, yaitu Pak Harudin dan saksi Kui Jack Tek yang keterangannya tersebut lengkap dalam putusan ini, dan juga keterangan ahli yaitu Dr. Rusmini SHMH, Profesor Dr. Dedi Hadrianto. Menimbang bahwa tergugat 1 untuk menemukan dalil bantahannya mengajukan bukti surat, yaitu 1. Notifikasi pemberitahuan gugatan warga negara terkait kebijakan pemberian izin pertambangan batu bara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerentanan warga akibat perubahan iklim nomor 01 GSM Not /1 Romawi 2013 tertanggal 29 Januari 2013 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1, bukti T2 dan seterusnya sampai dengan bukti 33, 34. Undangan acara peringatan Hari Tani Nasional dengan tema pencanangan kampung produk pertanian sehat di Dusun Sukorjo, Kelurahan Lampake, Kecamatan Samarinda Utara yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T134. Menimbang bahwa tergugat 2 mengajukan bukti surat, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, beri tanda bukti T21, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 20, nomor 21, undangan nomor 2098, undangan 37.03 DPT 2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T2 nomor 21. Tergugat 3 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai secukupnya, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diberi tanda bukti T3 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 9. Nomor 10, Surat Gerakan Samarinda Menggugat nomor 01 GSM Not 1 Romawi 2013 perihal notifikasi, diberi tanda T3 nomor 10. Tergugat 4 mengajukan bukti surat, yaitu 1. Asli Laporan Nasional Summit Perubahan Iklim kedua tahun 2012 yang disusun oleh Asisten Deputi Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer, diberi tanda T4 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 8. Nomor 9, fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 54 nomor 2012 tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca yang tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda bukti T4 nomor 9. Nimbang bahwa tergugat 5 mengajukan bukti surat, yaitu surat keterangan domisili nomor 01 Perset DPRD 1/2014 tertanggal 3 Januari 2014 yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T5 nomor 1 APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2011, 2012, 2013
yang tidak ditunjukkan aslinya diberi tanda bukti T5 nomor 2. Menimbang bahwa tergugat 1 selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti keterangan saksi, yaitu saudara Tisna Utara dan saksi ahli Cekli Setia Pratiwi SHLLM. Tergugat 2 mengajukan keterangan saksi, yaitu Antonius Agung Setiawan. Tergugat 4 mengajukan keterangan ahli, yaitu Profesor Dr. Rizal Dibur, yang keterangannya termuat lengkap di dalam putusan ini. Menimbang bahwa para penggugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 24 Februari 2014. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang pada akhirnya para pihak tidak menerang tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan. Tentang hukumnya, dalam provisi menimbang bahwa gugatan warga negara lawsuit sudah diakui sejak beberapa tahun yang lalu dalam peradilan Indonesia sebagai salah satu cara dan bentuk gugatan terhadap penyelenggara negara. Oleh karena itu, sah tidaknya gugatan lawsuit tidak perlu diputuskan terlebih dahulu dalam putusan selah. Dengan pertimbangan tersebut, maka putusan provisi sepatutnya ditolak. Dalam eksepsi, menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat 1 sampai dengan 5 adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa atas gugatan para penggugat tergugat 1 sampai dengan 5 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini. Gugatan para penggugat tidak mempunyai dasar hukum. Gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur. Gugatan para penggugat tidak sah secara formil karena tidak didahului sebelumnya oleh pengajuan notifikasi atau somasi yang layak dari para penggugat kepada para tergugat. Para penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat atau standing to sue. Gugatan para penggugat tidak lengkap dan salah alamat. Notifikasi tidak diteruskan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan wilayah tergugat. Gugatan para penggugat prematur. Gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diajukannya suatu gugatan. Menimbang bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili, majelis hakim telah menjatuhkan putusan salah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan nomor 55/PDT-G/2013 Samarinda, sehingga dengan demikian eksepsi terhadap kompetensi Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa tentang eksepsi bahwa para penggugat tidak mempunyai dasar hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 256/K/PDT/2008 tanggal 4 September 2009 disebutkan bahwa tata cara gugatan citizen lawsuit diakui dalam praktek peradilan di Indonesia, bahwa dimaksud dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak hanya ditafsirkan terhadap hukum substansil saja, tetapi juga terhadap hukum formil dalam hukum acara perdata dalam hal ini, sehingga sebagai salah satu akses to justice, yaitu akses untuk mendapatkan keadilan untuk kepentingan warga negara. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 36/KMA/SK/2 Romawi 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, di mana pada bab 4 Romawi pedoman penanganan perkara perdata lingkungan, gugatan warga negara citizen lawsuit atau aksio populis diakui keberadaannya dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang menyatakan gugatan para penggugat tidak mempunyai dasar hukum sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa tentang eksepsi yang menyatakan gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur, majelis mempertimbangkan bahwa setelah memperhatikan gugatan para penggugat secara keseluruhan, ternyata antara posita dan petitum gugatan tidak saling bertentangan. Lagi pula eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 36 dan seterusnya tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup ditetapkan bahwa persyaratan diajukan gugatan warga negara antara lain wajib diajukan notifikasi atau somasi terhadap tergugat dalam waktu 60 hari kerja sebelum diajukannya gugatan. Bahwa berdasarkan
bukti P13 dapat diketahui para penggugat telah mengajukan notifikasi kepada para tergugat, sehingga dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak sah secara formil karena tidak didahului sebelumnya oleh pengajuan notifikasi, sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa notifikasi adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh para penggugat sebelum mengajukan gugatan, sehingga notifikasi dan surat gugatan dipandang sebagai satu kesatuan. Menimbang bahwa para penggugat telah memberikan kuasa kepada Kasmawati Esa dan Madalina Esa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2013, sehingga dengan demikian secara formal surat kuasa itu mencakup kuasa untuk mengajukan notifikasi maupun kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat. Oleh karena itu, maka eksepsi yang menyatakan bahwa para penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat atau standing to sue sepatutnya ditolak. Ini menguat tentang eksepsi mengenai tidak digugatnya Presiden Republik Indonesia dalam perkara aku, majelis berpendapat bahwa para penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan tidak digugatnya Presiden Republik Indonesia tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak lengkap. Sedangkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan salah alamat, yaitu tentang nomenklatur DPRD Kota Samarinda, telah ternyata di persidangan tergugat 5 dalam kurung DPRD tingkat 2 Kota Samarinda telah hadir di persidangan dan telah menggunakan hak dan kewajibannya beracara di muka persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai gugatan para penggugat yang menyebut tidak lengkap dan salah alamat sepatutnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa dalam bukti P31 majelis hakim menemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah menerima notifikasi dari para penggugat pada tanggal 16 April 2013. Dengan demikian eksepsi mengenai notifikasi tidak ditembuskannya ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan wilayah tergugat sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa tergugat 1 dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan para penggugat prematur karena tidak ada upaya penyelesaian sengketa dengan di luar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut saya majelis hakim bahwa pasal ini dapat diterapkan apabila sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan, para pihak yang bersengketa yaitu tergugat dan penggugat tersepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkaranya di luar pengadilan. Namun dalam gugatan ini majelis hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa pihak tergugat dan penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkaranya di luar pengadilan, sehingga dengan demikian para penggugat diperbolehkan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui penyelesaian terlebih dahulu di luar pengadilan. Dengan demikian eksepsi ini sepatutnya untuk ditolak. Menimbang bahwa telah dijelaskan di atas, gugatan para penggugat ini adalah citizen lawsuit yang didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 256 2596K garing PDT garing 2008 tanggal 14 September 2009. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 36 garing KMA garing SK garing 2 Romawi garing 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara hidup. Dengan demikian eksepsi mengenai gugatan para penggugat yang menyebutkan tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diajukannya suatu gugatan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa uraian-uraian tersebut di atas, maka eksepsi para tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya para penggugat menuntut agar para tergugat dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di kota Samarinda, Kalimantan Timur, sehingga mengakibatkan kerugian material dan imaterial terhadap seluruh warga kota Samarinda yang terkena dampak dan terjadinya perubahan iklim. Menimbang bahwa tuntutan para penggugat tersebut didasarkan dalil bahwa para penggugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Para penggugat sebagai masyarakat kota Samarinda yang peduli terhadap adanya perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Dalam hal ini para penggugat adalah korban dan pihak yang sama dengan penduduk Samarinda lainnya sampai dengan bulan Januari 2012 merasakan langsung akibat terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda. Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun tergugat 1 sampai dengan 5 masing-masing telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat yang telah diatur dalam undang-undang. Akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, maka penduduk kota Samarinda menderita kerugian antara lain sebagai berikut. A. Meningkatnya kuantitas terjadinya banjir di kota Samarinda sejak tahun 2008 hingga saat ini, bukti P9. Terjadinya kekeringan di sejumlah daerah di kota Samarinda, bukti P8. Banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di Makroman, Kelurahan Sambutan karena operasi tambang yang dilakukan, maka menimbulkan kerusakan sumber-sumber air tradisional warga berupa sumber air yang berdampak pada rusaknya kualitas air warga sejak bulan Januari 2009 sampai dengan tahun 2013, bukti P17.
D. Banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara karena operasi tambang di wilayah tersebut yang telah mengakibatkan kerugian berupa hancurnya area persawahan dan kolam ikan warga sekitar, bukti P2. E. Banjir lumpur dan pencemaran yang terjadi di wilayah Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang yang berdampak langsung terhadap warga perumahan Parasatu dan perumahan Korpri Daksa. F. Tewasnya 6 orang anak pada bulan Desember 2011 di kolam X tambang PT Panca Prima Mining di perumahan Sambutan Idaman Permai, Blok HG Jalan Pelita 7 RT 30 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi baik oleh pemegang KP maupun oleh para tergugat. G. Tewasnya 3 anak pada bulan Juli 2012 di kolam X tambang PT Himco Coal berlokasi di Jalan S Alimuddin dan Padat Karya RT 12 Kelurahan Sambutan akibat dari kolam tambang yang tidak direklamasi baik oleh pemegang KP maupun oleh para tergugat, bukti P16. Menimbang boleh karena gugatan para penggugat disangkal oleh para tergugat, maka penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan 32 dan 2 orang saksi serta 2 orang ahli. Sedangkan untuk para tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti Tugas 1 mengajukan bukti tertanda T1 sampai 34, 1 orang saksi, 1 orang ahli. Tergugat 2 mengajukan surat bukti T21 sampai dengan 21 dan 1 orang saksi, 1 orang ahli. Tergugat 3 mengajukan surat bukti tertanda T31 sampai dengan T310. Tergugat 4 mengajukan surat bukti tertanda T41 sampai dengan T49. Tergugat 5 mengajukan surat bukti tertanda T51 sampai dengan T52. Timbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, atau sebaliknya apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Timbang bahwa ini masuk dengan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2013. Disebutkan bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Sedangkan di dalam bukti T42, yaitu buku yang berjudul Bumi Makin Memanas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia halaman 3, dinyatakan bahwa perubahan iklim adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia. Dalam kurung bukti T42. Menimbang di persidangan, masing-masing ahli yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat yaitu Profesor Dr. Dedi Hadrianto dan Profesor Dr. Rizal Bur pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global telah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali kota Samarinda. Perubahan iklim bisa saja penyebabnya lokal dan bisa saja penyebabnya di tempat atau negara lain, namun dapat mempengaruhi terhadap iklim seluruh dunia karena dampaknya sangat luas. Tidak bisa menjamin jika pertambangan di Samarinda ditutup, maka dapat mengurangi perubahan iklim karena perubahan iklim merupakan masalah dunia. Perubahan iklim yang terjadi di Samarinda penyebabnya bukan hanya dari Samarinda tapi juga dari seluruh dunia. Jika semua tambang di Samarinda ditutup, maka hal itu tidak banyak mempengaruhi perubahan iklim, karena juga banyak daerah lain yang lebih dominan dalam menyumbang emisi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Menimbang bahwa surat bukti tertanda T47 dan T42 serta keterangan para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi perubahan iklim di seluruh dunia termasuk kota Samarinda yang ditandai dengan pemanasan global. Menimbang bahwa perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global menyebabkan intensitas curah hujan yang berubah, di mana kota Samarinda mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan longsor di berbagai tempat sebagaimana bukti P16 dan P22. Di samping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat dapat diketahui bahwa lingkungan hidup di tempat tinggalnya berdebu, panas dan sulit mendapatkan air bersih karena adanya aktivitas pertambangan batu bara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan ayat 1, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas dan wewenang menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur dan kinerja, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional dan seterusnya. Kemudian ayat 2, dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat provinsi, menetapkan dan melaksanakan KLHS di tingkat provinsi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi dan seterusnya. Kemudian dalam ayat 3, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64, pasal 71 dan pasal 73 serta pasal 7 dan 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan disebutkan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh menteri, gubernur dan atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menimbang bahwa tergugat 1 di persidangan telah mengajukan surat bukti tertanda T1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 sampai 16, 30, 31, 32 dan 33 yang pada pokoknya bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa tergugat 1 telah mengambil tindakan untuk mencabut izin usaha pertambangan atau memberi somasi pada beberapa perusahaan tambang batubara sebagaimana yang diminta oleh para penggugat dalam surat notifikasinya. Menimbang bahwa walaupun tergugat 1 telah mengambil tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti tertanda T13 sampai dengan 16, 30, 31, 32 dan 33. Tapi kenyataannya di lingkungan kota Samarinda mengalami banjir dan longsor di berbagai tempat sebagaimana bukti P16 dan P42. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para tergugat selaku penyelenggara negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berkewajiban untuk merumuskan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang baik dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan baik dalam tataran regulasi maupun pelaksanaannya. Menimbang bahwa beroperasinya beberapa perusahaan tambang batubara di wilayah kota Samarinda berdasarkan izin yang diberikan oleh wali kota, tentunya telah melalui serangkaian proses dan keterlibatan berbagai instansi terkait. Akan tetapi pada saat yang bersamaan ternyata kebijakan perizinan pertambangan batubara mempunyai implikasi terhadap kondisi lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh warga masyarakat Samarinda baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu seharusnya juga diimbangi dengan pengawasan secara terpadu, menyeluruh dan konsisten. Menimbang bahwa dengan tidak dilakukannya pengawasan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan para tergugat tentu bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa para tergugat sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang telah lalai melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan di kota Samarinda sehingga terjadi hal-hal sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, petitum nomor 2 dari gugatan para tergugat dapat dikabulkan dengan perubahan bunyi petitumnya. Menimbang bahwa keadaan yang dialami oleh kota Samarinda sebagai akibat perubahan iklim sebagaimana disebutkan dalam bukti P16 dan P22 tentunya menimbulkan kerugian bagi warga kota Samarinda baik material maupun imaterial. Namun dalam gugatannya para tergugat tidak menjelaskan secara rinci berapa besar kerugian material dan imaterial yang dialami oleh warga kota Samarinda dan siapa saja berhak mendapatkan ganti rugi tersebut sehingga petitum nomor 3 gugatan tergugat sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menyatakan bahwa para tergugat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang telah lalai melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan pasal 71, 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga para tergugat harus dihukum untuk merumuskan kembali suatu kebijakan pengaturan umum mengenai pertambangan batubara yang meliputi evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 4 gugatan tergugat sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa dalam perkara ini para tergugat
telah menyatakan lalai dan dihukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan putusan dalam perkara yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat diakses dan bisa didownload oleh siapa saja yang memerlukannya, sehingga majelis hakim menganggap petitum nomor 5 dari gugatan terlalu berlebihan dan patut untuk ditolak. Tentang petitum yang menuntut agar putusan aku dapat dijalankan terlebih dahulu atau berbagai pula, majelis hakim menilai bahwa putusan ini tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HR atau pasal 191 S1 RBG dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena sepatutnya ditolak karena terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan para gugat dapat dikabulkan sebagian dan para tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBG dan peraturan perundang lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi para penggugat dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan para tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga negara, khususnya warga Kota Samarinda. 3. Menghukum para tergugat untuk merumuskan kembali kebijakan pengaturan umum mengenai pertambangan batubara yang meliputi evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.751.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2014 oleh kami Sugeng Yanto, Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis, maupun Otto Yul Effendi masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu 16 Juli tahun 2014 oleh majelis tersebut didampingi Mulyanto Esa, panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat, dihadiri oleh tergugat 1, tergugat 3 dan 5, tanpa dihadiri oleh tergugat 2 dan tergugat 4. Demikian saudara penggugat atau kuasanya dan saudara para tergugat atau kuasanya, putusan pengadilan dalam perkara nomor 55 gugatan 2013 di Pengadilan Negeri Samarinda. Para pihak baik penggugat maupun tergugat mempunyai hak untuk segera menerima putusan ini atau pikir-pikir dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sekali lagi silakan saudara nanti menghubungi panitera untuk segera memperoleh salinan putusan ini untuk kepentingan masing-masing. Demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.